Sebelum Anda masuk ke ruangan, bercerminlah dan tersenyumlah. Meskipun itu adalah senyuman palsu, tetaplah tersenyum. Tahan senyuman tersebut cukup lama dan suasana hati Anda akan mulai membaik. Kedengarannya aneh dan mungkin tidak masuk akal, tetapi kenyataannya hal ini benar-benar berhasil. Pada tahun 70-an, seorang psikolog bernama James Laird melakukan serangkaian eksperimen yang revolusioner. Dia meminta peserta untuk menegangkan otot-otot wajah mereka dengan cara tertentu sehingga membuat mereka tersenyum atau mengerutkan kening. Setelah eksperimen selesai, Laird menilai sikap mereka. Hasilnya mengejutkan. Orang-orang yang diminta untuk tersenyum melaporkan bahwa mereka merasa lebih bahagia dibandingkan mereka yang diminta untuk mengerutkan kening. Penemuan ini mengungkapkan sesuatu yang tampaknya bertentangan dengan intuisi kita. Perilaku kita dapat mempengaruhi sikap kita. Laird menemukan bahwa perilaku kita bisa mempengaruhi suasana hati kita. Ini adalah konsep yang menarik karena kita biasanya berpikir bahwa sikap atau perasaan kita yang mempengaruhi perilaku kita. Namun, eksperimen Laird menunjukkan sebaliknya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa senyuman, bahkan yang dipaksakan, dapat mempengaruhi suasana hati kita? Jawabannya terletak pada sebuah teori yang dikenal sebagai teori persepsi diri. Teori ini pertama kali diusulkan oleh Daryl Bem, seorang psikolog terkenal yang menyarankan bahwa kita mengembangkan sikap dengan mengamati perilaku kita sendiri. Jika Anda berpikir bahwa ini terdengar aneh atau bahkan kontradiktif, Anda tidak sendirian. Banyak penelitian sejak tahun 70-an telah mencoba membuktikan atau menolak teori ini, tetapi hasilnya menunjukkan bahwa perilaku kita memang bisa mempengaruhi sikap kita. Daryl Bem menjelaskan bahwa penilaian kita didasarkan lebih pada faktor eksternal daripada internal. Ini berarti bahwa perilaku Anda dapat lebih menentukan sikap Anda dibandingkan suasana hati Anda. Bagaimana Bem bisa sampai pada kesimpulan ini? Pada akhir tahun 60-an, dia melakukan studi yang sangat inovatif. Dalam salah satu eksperimen awalnya, peserta diminta untuk mendengarkan salah satu dari dua skenario. Skenario pertama menceritakan seorang pria yang memberikan kesaksian palsu untuk $1, sementara skenario kedua menceritakan pria yang sama memberikan kesaksian palsu untuk $20. Peserta kemudian diminta untuk menilai sikap pria tersebut. Anehnya, kelompok pertama lebih cenderung percaya bahwa pria tersebut berbohong karena dia senang berbohong, karena dia dibayar lebih sedikit, yang membuat mereka berpikir bahwa pria itu melakukannya bukan untuk uang. Penelitian ini mengungkapkan bahwa peserta cenderung menilai sikap mereka sendiri berdasarkan perilaku yang mereka amati. Hal ini berarti bahwa sikap kita bisa dibentuk oleh perilaku kita sendiri, terutama ketika kita belum memiliki sikap yang jelas terhadap suatu hal. Eksperimen ini hanyalah salah satu dari banyak studi yang mendukung teori persepsi diri Bem. Teori persepsi diri terus diteliti hingga tahun 2010. Sebagai contoh, Rosana Guadagnino dan timnya melakukan penelitian yang lebih ekstrem. Mereka mengamati orang-orang yang bergabung dengan organisasi teroris ekstrem. Para peneliti percaya bahwa sikap dapat mengikuti perilaku sepanjang keterlibatan mereka dalam organisasi tersebut. Ketika anggota melakukan tindakan yang lebih keras dan ekstrem, mereka cenderung mengubah sikap mereka untuk membenarkan tindakan tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa bahkan dalam situasi yang ekstrim, perilaku dapat membentuk sikap. Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh perilaku terhadap sikap kita. Namun, penting untuk membedakan teori persepsi diri dengan teori disonansi kognitif. Disonansi kognitif yang mungkin lebih Anda kenal adalah teori yang menyatakan bahwa ketika kita dihadapkan pada dua pendapat atau sikap yang berbeda tentang sesuatu, kita merasa tidak nyaman dan karena itu kita mengubah salah satunya untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Biasanya disonansi kognitif terjadi sebelum suatu pilihan dibuat atau perilaku ditampilkan. Sebaliknya, teori persepsi diri menyatakan bahwa kita mengubah sikap kita setelah kita melihat perilaku kita sendiri. Ini adalah perbedaan penting yang perlu dipahami.
Disonansi kognitif terjadi ketika ada ketidaknyamanan atau konflik antara keyakinan dan perilaku kita. Sebaliknya, teori persepsi diri menyatakan bahwa kita mengubah sikap kita berdasarkan perilaku kita tanpa adanya konflik atau ketidaknyamanan. Perdebatan antara teori disonansi kognitif dan teori persepsi diri telah berlangsung sejak tahun 70-an. Beberapa eksperimen menunjukkan bahwa disonansi kognitif lebih unggul, sementara eksperimen lain mendukung teori persepsi diri. Beberapa ahli percaya bahwa kedua teori ini dapat hidup berdampingan. Mereka berpendapat bahwa disonansi kognitif lebih mungkin terjadi ketika keyakinan dan sikap seseorang sudah ditetapkan, sedangkan teori persepsi diri lebih mungkin berlaku ketika perilaku tersebut baru atau sikap seseorang belum jelas. Teori persepsi diri juga digunakan secara luas dalam bidang pemasaran dan persuasi dengan teknik yang dikenal sebagai tanggaya atau foot in the door. Teknik ini memanfaatkan perilaku awal pelanggan untuk mempengaruhi sikap mereka selanjutnya. Contohnya, seorang penjual mungkin mengetuk pintu pelanggan dan meminta izin untuk berbicara. Ini adalah permintaan kecil yang mudah dijawab dengan ya. Seiring percakapan berlanjut, penjual meminta pelanggan untuk memeriksa produk, mencobanya, dan akhirnya mungkin membeli produk tersebut. Dengan cara ini, perilaku awal pelanggan digunakan untuk membentuk sikap mereka terhadap produk. Teknik ini menunjukkan bagaimana perilaku awal dapat mempengaruhi sikap dan keputusan selanjutnya. Inti dari teori persepsi diri adalah bahwa kita melihat perilaku masa lalu kita untuk membentuk keyakinan kita. Contoh sederhananya adalah jika Anda merasa tidak mampu masuk ke sebuah ruangan dan berteman, cobalah untuk tidak memaksakan diri. Pergilah ke ruangan itu dan mulailah memperkenalkan diri kepada orang lain. Senyumlah lebar di cermin sebelum bertemu orang baru. Meskipun itu menakutkan, Anda akan mulai membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda bisa menjadi orang yang ekstrovert. Ini hanya contoh sederhana. Anda tidak perlu membiarkan keyakinan Anda tentang diri Anda menghalangi apa yang ingin Anda capai, terutama jika keyakinan tersebut berbeda ketika dihadapkan pada sesuatu yang Anda takuti. Teori persepsi diri menyarankan untuk keluar dan melakukannya. Anda selalu dapat mengubah sikap dan keyakinan Anda nanti setelah Anda melihat perilaku Anda dan apa yang telah Anda capai. Dengan memahami dan menerapkan teori persepsi diri, kita bisa lebih memahami diri kita sendiri dan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Dalam kesimpulannya, teori persepsi diri menawarkan pandangan yang menarik dan mendalam tentang bagaimana sikap kita dapat dipengaruhi oleh perilaku kita sendiri. Meskipun teori ini mungkin tampak berlawanan dengan intuisi pada awalnya, berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa perilaku kita benar-benar bisa membentuk sikap kita. Dengan memahami teori ini, kita bisa lebih baik dalam mengarahkan hidup kita menuju kebahagiaan dan kesuksesan. Selain itu, kita juga bisa menggunakan pemahaman ini untuk meningkatkan hubungan sosial dan profesional kita. Teori persepsi diri memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kita bisa lebih sadar akan tindakan kita dan bagaimana tindakan tersebut dapat mempengaruhi perasaan dan sikap kita. Ini bisa sangat bermanfaat dalam situasi sehari-hari, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Misalnya, jika Anda merasa tidak percaya diri dalam suatu situasi, Anda bisa mencoba bertindak dengan cara yang lebih percaya diri dan melihat bagaimana tindakan tersebut dapat mengubah perasaan Anda. Ini juga berarti bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah sikap kita dengan mengubah perilaku kita. Jika Anda ingin menjadi lebih positif, cobalah untuk melakukan tindakan yang positif. Jika Anda ingin menjadi lebih berani, lakukan tindakan yang menunjukkan keberanian. Dengan cara ini, Anda dapat membentuk sikap Anda melalui tindakan Anda sendiri. Sebagai contoh, jika Anda ingin menjadi lebih bahagia, cobalah untuk tersenyum lebih sering, bahkan jika Anda tidak merasa bahagia. Dengan melakukan ini, Anda dapat mulai mengubah perasaan Anda menjadi lebih positif. Ini adalah contoh bagaimana teori persepsi diri dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami teori ini, kita juga bisa lebih baik dalam mengenali bagaimana perilaku orang lain dapat mempengaruhi sikap mereka. Ini bisa sangat berguna dalam hubungan interpersonal, baik dalam konteks pribadi maupun profesional.
Misalnya, jika Anda ingin seseorang merasa lebih positif tentang suatu proyek, Anda bisa mencoba untuk mempengaruhi perilaku mereka dengan cara yang positif. Selain itu, teori persepsi diri juga bisa digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Misalnya, jika seorang guru ingin siswa merasa lebih termotivasi, dia bisa mencoba untuk mempengaruhi perilaku mereka dengan memberikan tugas yang menantang, namun dapat dicapai. Dengan cara ini, siswa dapat mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap pembelajaran. Dengan demikian, teori persepsi diri bukan hanya teori psikologi yang menarik, tetapi juga alat yang praktis yang bisa digunakan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Dengan menggunakan teori ini, kita bisa lebih baik dalam mengarahkan hidup kita dan mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif. Teori persepsi diri juga dapat diterapkan dalam konteks kesehatan mental. Misalnya, dalam terapi perilaku kognitif, terapis sering menggunakan teknik yang mendorong klien untuk mengubah perilaku mereka sebagai cara untuk mengubah pikiran dan perasaan mereka. Ini sejalan dengan gagasan bahwa mengubah perilaku kita bisa membantu kita mengembangkan sikap dan perasaan yang lebih sehat. Selain itu, teori ini bisa membantu kita memahami bagaimana kebiasaan buruk berkembang. Misalnya, jika seseorang merokok sebagai cara untuk mengatasi stres, perilaku ini bisa memperkuat sikap bahwa merokok adalah cara yang efektif untuk mengatasi stres. Dengan menyadari ini, seseorang bisa bekerja untuk mengubah perilaku tersebut dan, pada gilirannya, mengubah sikap mereka terhadap merokok. Teori persepsi diri juga relevan dalam konteks pengembangan pribadi. Jika Anda ingin mengembangkan kebiasaan baru atau meningkatkan diri dalam suatu area, Anda bisa mulai dengan mengubah perilaku Anda. Misalnya, jika Anda ingin menjadi lebih terorganisir, Anda bisa mulai dengan membuat jadwal harian dan berpegang teguh pada jadwal tersebut. Seiring waktu, perilaku ini bisa membantu Anda mengembangkan sikap yang lebih terorganisir. Dalam konteks profesional, teori persepsi diri bisa membantu dalam pengembangan kepemimpinan. Seorang pemimpin yang efektif tidak hanya mempengaruhi sikap timnya melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan. Dengan menunjukkan perilaku yang positif dan proaktif, seorang pemimpin bisa membantu timnya mengembangkan sikap yang sama. Selain itu, teori ini juga bisa digunakan dalam manajemen perubahan organisasi. Ketika sebuah organisasi ingin mengubah budaya atau nilai-nilai intinya, mengubah perilaku karyawan bisa menjadi langkah pertama yang efektif. Misalnya, dengan mendorong karyawan untuk berkolaborasi lebih sering, organisasi bisa mengembangkan budaya kerjasama yang lebih kuat. Teori persepsi diri juga bisa diterapkan dalam pemasaran dan periklanan. Misalnya, kampanye yang mendorong konsumen untuk mencoba produk baru bisa membantu mengubah sikap mereka terhadap produk tersebut. Jika konsumen mencoba produk dan memiliki pengalaman positif, mereka lebih mungkin mengembangkan sikap yang positif terhadap produk tersebut. Dalam dunia pendidikan, teori ini bisa membantu guru dan pendidik memahami bagaimana cara terbaik untuk memotivasi siswa. Dengan mendorong siswa untuk terlibat dalam perilaku yang mendukung pembelajaran, guru bisa membantu siswa mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap pendidikan. Teori persepsi diri juga bisa membantu kita memahami bagaimana stereotip dan prasangka berkembang. Jika seseorang terus-menerus terlibat dalam perilaku yang mendukung stereotip tertentu, sikap mereka terhadap kelompok tersebut bisa dipengaruhi. Dengan menyadari ini, kita bisa bekerja untuk mengubah perilaku kita dan pada gilirannya mengubah sikap kita terhadap orang lain. Selain itu, teori ini bisa membantu kita memahami bagaimana kebiasaan baik berkembang. Misalnya, jika Anda ingin mulai berolahraga secara teratur, Anda bisa mulai dengan melakukan aktivitas fisik yang kecil dan menyenangkan. Seiring waktu, perilaku ini bisa membantu Anda mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap olahraga. Dalam konteks hubungan, teori persepsi diri bisa membantu kita memahami bagaimana cara terbaik untuk mendukung pasangan atau teman. Dengan mendorong mereka untuk terlibat dalam perilaku yang positif dan mendukung, kita bisa membantu mereka mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap diri mereka sendiri dan hubungan kita. Teori ini juga bisa membantu kita memahami bagaimana pengaruh sosial bekerja.
jika kita terus-menerus dikelilingi oleh orang-orang yang menunjukkan perilaku negatif, sikap kita bisa dipengaruhi oleh perilaku mereka. Dengan menyadari ini, kita bisa bekerja untuk mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang menunjukkan perilaku yang positif dan mendukung. Dalam konteks perubahan pribadi, teori persepsi diri bisa membantu kita memahami bagaimana cara terbaik untuk mencapai tujuan kita. Dengan fokus pada mengubah perilaku kita bisa membantu diri kita mengembangkan sikap yang lebih positif dan mendukung terhadap tujuan kita. Teori persepsi diri juga bisa membantu kita memahami bagaimana cara terbaik untuk mengatasi stres dan kecemasan. Dengan mengubah perilaku kita bisa membantu diri kita mengembangkan sikap yang lebih positif dan resilient terhadap tantangan hidup. Dalam konteks pekerjaan, teori ini bisa membantu kita memahami bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Dengan fokus pada mengubah perilaku kita di tempat kerja, kita bisa membantu diri kita mengembangkan sikap yang lebih positif dan produktif. Teori ini juga bisa membantu kita memahami bagaimana cara terbaik untuk mengelola konflik. Dengan fokus pada mengubah perilaku kita dalam situasi konflik, kita bisa membantu diri kita mengembangkan sikap yang lebih positif dan konstruktif terhadap penyelesaian konflik. Dalam konteks kesehatan fisik, teori persepsi diri bisa membantu kita memahami bagaimana cara terbaik untuk menjaga kesehatan kita. Dengan fokus pada mengubah perilaku kita bisa membantu diri kita mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap kesehatan dan kesejahteraan kita. Teori ini juga bisa membantu kita memahami bagaimana cara terbaik untuk mengembangkan kebiasaan makan yang sehat. Dengan fokus pada mengubah perilaku makan kita bisa membantu diri kita mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap makanan dan nutrisi. Dalam konteks pengembangan diri, teori persepsi diri bisa membantu kita memahami bagaimana cara terbaik untuk mencapai potensi penuh kita. Dengan fokus pada mengubah perilaku kita bisa membantu diri kita mengembangkan sikap yang lebih positif dan mendukung terhadap pertumbuhan dan perkembangan kita. Akhirnya, teori persepsi diri memberikan kita alat yang kuat untuk memahami dan mempengaruhi diri kita sendiri dan orang lain. Dengan memahami bagaimana perilaku kita bisa membentuk sikap kita bisa lebih baik dalam mengarahkan hidup kita dan mencapai tujuan kita. Teori ini bukan hanya sebuah konsep akademis, tetapi juga alat praktis yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan kita.